Selamat siang menuju sore Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari presenter cantik tanah air. Jessica Iskandar rugi 10 miliar rupiah akibat jadi korban penipuan. Artis Jessica Iskandar jadi korban penipuan rekan bisnisnya, Christopher Stefanus Budianto. Sebelum Jessica Iskandar jadi korban penipuan, ia awalnya tak pernah menaruh curiga sedikit pun terhadap Stefanus Budianto yang intens bertemu dengannya sejak 2020 lalu. Sayangnya, kepercayaan sang artis kepada pria tersebut ternodai lantaran Jessica Iskandar jadi korban penipuan. Kabarnya sosok Christopher Stefanus Budianto kini telah melarikan diri ke Singapura. Sementara kerugian yang harus ditanggung oleh Jessica Iskandar disebutkan mencapai hampir 10 miliar rupiah. Dikutip dari tribunseleb.com pada Jumat 15 Juli 2022, istri Vincent Verhaeghe itu mengaku masih syok. Ia tampak pilu menangisi tabungan masa depan yang telah dipersiapkan untuk anak-anaknya kelak. Uangnya ludes digondol rekan bisnisnya. Jessica Iskandar tak memungkiri tengah kecewa dengan sosok yang akrab disapa Stephen tersebut. Bahkan wanita yang akrab disapa Jedar ini semakin pilu saat mengaku tak lagi punya tabungan untuk kedua putranya, yakni El Barak dan Don Azaya. Suaminya Vincent Verhaeghe terlihat menguatkan sang istri yang sedang kalut. Kembali membeberkan tabiat rekan bisnisnya, Jedar masih tidak menyangka dengan kejadian ini. Berikut wawancara dengan Jessica Iskandar dan suami. Mari musibah penipuan yang saya alami bersama suami saya, Vincent, dan juga kuasa hukum saya, Ibu Elsa Syarif, dan juga tim. Jadi penipuan ini bermula saat saya pindah ke Bali waktu 2020. Saya ditawarin untuk endorse mobil bekerja sama dari Trip ID, di mana skemanya saya dipinjamkan mobil Alphard milik Trip ID selama 1 minggu dengan imbalan promosi Trip ID di Instagram dengan kontak person waktu itu Ibu Claudia. Ketika Alphard diantar oleh Claudia, dia menyampaikan bahwa bosnya, komisaris Trip ID bernama Christopher Stefanus Budianto atau yang biasa dipanggil Stephen ini ingin bertemu dan mengajak makan malam bersama-sama juga dengan pacarnya Ibu Tiffany. Setelah pertemuan itu kita saling bertemu dan membicarakan kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang dimaksud oleh Stephen adalah saya menitipkan mobil pribadi saya Alphard dengan plat nomor B73DAR untuk disewakan oleh Stephen melalui perusahaan Trip ID-nya selama 1 tahun. Karena mobil tersebut saat itu tidak saya gunakan, berada di Jakarta, maka Stephen menawarkan untuk mengambil mobil tersebut di Jakarta dengan pembagian keuntungan 66 juta per 3 bulan. Dan Stephen bilang kalau BPKB dan STNK mobil saya harus disimpan oleh Stephen karena mobil tersebut akan disewakan ke salah satu aparat negara, jadi status kepemilikannya harus jelas dan mobil tersebut akan diganti plat nomornya sementara. Karena saya percaya dengan Stephen, saya memberikan BPKB dan STNK mobil saya kepada Stephen. Seiring berjalannya waktu, pada saat saya membeli mobil Mini Cooper untuk saya pakai secara pribadi, Stephen kembali menawarkan agar mobil tersebut disewakan kembali dengan pembagian hasil 35 juta per bulan. Dikarenakan mobil Mini Cooper tersebut masih memakai plat bantuan, maka Stephen menawarkan kembali untuk dibantu percepatan pengurusan BPKB dan STNK-nya.
Saya kembali mempercayakan hal tersebut kepada Stephen dan Stephen meyakinkan saya agar menyimpan BPKB dan STNK mobil saya tersebut. Setelah itu Stephen selalu menawarkan beberapa mobil yang akan dijual ataupun digadaikan oleh orang lain kepada saya. Saya tertarik dengan mobil-mobil tersebut sehingga saya membeli mobil 4 unit Alphard dan menerima gadaian dari pemilik mobil 2 unit Porsche dan 1 unit Hummer melalui Stephen dengan perjanjian lewat dari 2 bulan maka kendaraan yang digadaikan akan menjadi milik saya. Dan Stephen kembali menawarkan mobil-mobil tersebut untuk disewakan melalui perusahaan Trip ID milik Stephen dengan pembagian keuntungan yang berbeda dari setiap mobilnya. Selain mobil-mobil yang dimiliki saya dan mobil yang digadaikan kepada saya melalui Stephen, Stephen juga menawarkan untuk patungan membeli 1 unit Mercedes-Benz S-Class dikarenakan sudah ada penyewa dari salah satu kedutaan besar Arab untuk kendaraan operasional duta besar tersebut, serta 1 unit Land Cruiser yang sudah ada penyewanya dari corporate selama 1 tahun. Semua kendaraan mewah tersebut Stephen bilang akan disewakan oleh aparat serta pejabat negara, serta akan disewakan untuk operasional kendaraan G20 di Bali dan pembagian keuntungan yang berbeda-beda di setiap mobilnya. Keseluruhan hasil kerjasama tersebut akan dibayarkan per bulan oleh Stephen. Kembali lagi Stephen meyakinkan bahwa BPKB dan SNK akan dipegang oleh Stephen karena plat mobilnya akan diganti sementara. Selain mobil-mobil mewah tersebut, ada pula uang sebesar 30.000 US dollar yang diiming-imingi oleh Stephen akan dibeli sebesar 15.000 per dolarnya. 2 bulan setelah pembelian mobil Mercedes-Benz S-Class, saya dihubungi oleh dealer mobil tempat kami membeli mobil tersebut di Jakarta, menanyakan bahwa saya apakah benar menjual mobil tersebut kembali, dan saya menjawab bahwa mobil tersebut tidak saya jual melainkan saya sewakan kepada Stephen. Awal mula saya menyadari terjadinya penipuan ketika Stephen mengkonfirmasi bahwa transferan pembelian uang USD sudah ditransfer kepada saya sebesar 300 juta. Setelah saya cek ternyata transferan tersebut tidak masuk, dan akhirnya saya mengecek semua transaksi yang dikirimkan oleh Stephen kepada saya. Semua uang tersebut ternyata tidak pernah masuk ke rekening saya. Hanya ada beberapa di awal saja saat mobil Alphard dan mobil Mini Cooper. Selebihnya Stephen mengirimi saya bukti transfer palsu termasuk transfer pembelian US dollar. Selain itu, pada saat saya sedang di Jakarta bersama suami saya Vincent dan asisten rumah tangga saya di Bali mengabarkan bahwa mobil Hummer yang saya beli dari Gadai dibilang Stephen digadaikan kepada yang digadaikan oleh Stephen diambil oleh orang yang mengaku pemilik mobil tersebut, dan menurut pengakuan orang tersebut tidak pernah menggadaikan mobilnya. Selain itu juga perihal mobil Mercedes-Benz yang sempat ditanyakan oleh dealer mobil tempat saya membeli mobil tersebut ternyata benar-benar telah dijual oleh Stephen. Ketika saya menanyakan kepada Mary, salah satu kenalan kami di dunia entertainment juga kenal dekat dengan Stephen, Mary bilang kalau ada indikasi penipuan sebab Stephen sudah kabur ke Singapura. Dan ketika suami saya, Vincent. Berita selanjutnya, terlibat kasus dugaan penyekapan, Nindi Ayunda mangkir dari panggilan polisi. Nindi Ayunda, sang ibu, dan Dito Mahendra seharusnya memenuhi panggilan untuk datang ke kepolisian untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat 15 Juli 2022 kemarin, di mana ketiganya diperiksa atas kasus penyekapan dan pemukulan terhadap mantan supir Nindi Ayunda yang bernama Sulaiman. Namun dipantau dari pagi hingga sore hari, pada Jumat 15 Juli 2022, ketiganya tak kunjung hadir pada panggilan kedua kasus ini. Ibtu Niken Lestari mengungkapkan bahwa Nindi Ayunda, sang ibu, dan Dito Mahendra kembali mangkir dari panggilan polisi. Ketiganya juga tak memberitahu alasannya tidak bisa hadir pemanggilan.
Lebih lanjut, Ibtu Niken Lestari mengungkapkan bahwa status Nindi Ayunda, sang ibu, dan Dito Mahendra masih belum ditetapkan. Nindi Ayunda sempat dilaporkan oleh istri mantan sopir pribadinya Sulaiman atas kasus dugaan penyekapan. Setelah laporan tersebut, Sulaiman membuat pengumuman bahwa penyekapan itu tidak pernah ada. Alasan istrinya melapor ke polisi diungkapkan Sulaiman karena khawatir suaminya tak kunjung pulang. Namun hingga kini, istri Sulaiman belum mencabut laporannya dan proses hukum terus berlanjut. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Bisa memberitahukan, dan pasti bukan masalah memberitahukan, tapi kalau yang sendiri juga tadi sudah menunggu di sini, tapi mereka ditunggu tidak hadir. Untuk alasan itu mereka tidak memberikan keterangan apa-apa. Akan ada tindakan jemput paksa? Ya, nanti kita tunggu 2 hari ke depan ya. Oke, nanti 2 hari ke depan teknis selanjutnya akan kami beritahukan kepada rekan wartawan. Menegaskan ini pemanggilan kedua? Pemanggilan kedua. Hari ini pemanggilan kedua. Untuk kedua-duanya? Ya, dari penyidik kemarin sudah memberikan tenggang waktu sampai jam 17. Ini tapi mereka tidak hadir dan mereka mangkir. Jadi kita tunggu 2 hari ke depan ini. Nanti kita berikan lagi kepada rekan media. Oke? Mengingatkan sedikit, ini terkait kasus apa? Dan ini penyekapan ya. Itu aja ya. Mungkin dua-duanya masih sebagai saksi ya Bu untuk ini pemeriksaannya, statusnya. Statusnya nanti, makanya kita nanti ada gelar kembali 2 hari ke depan, baru nanti kita beritahukan teknisnya. Ya, rekan media terima kasih, itu aja. Artinya setelah gelar perkara akankah ada tahap berikutnya kan ini lebih Akan ada tahap berikutnya, makanya nanti kami gelar dari penyidik akan melakukan gelar. Setelah itu kita tunggu Sabtu Minggu ini, Senin nanti bisa kami beritahukan kembali kepada rekan media. Oke. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Niken. yang mendatangi melalui RT di tempat tinggalnya, terus berkomunikasi dan beberapa penyampaian yang patut diduga menimbulkan tanda tanya, ya, bagaimana bahwa dia sebagai seorang pelapor tiba-tiba didatangi dan bahkan ada kalimat-kalimat yang cukup membuat dia resah dan ada sebuah ketakutan. Nah, seperti apa kejadiannya? Sekitar jam 6:30 dia tiba-tiba ditelepon Pak RT kalau tidak salah. Terus dia datang, ada oknum, kita tidak tahu siapa namanya, tapi saya mempunyai fotonya. Ya, di foto tidak akan saya beritahukan, biar aja kita pegang buktinya. Oknumnya itu yang merasa mendatangani Pak RT, silakan untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini lagi. Karena proses hukum kasus ini, kasus penyekapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 333 saat ini ditangani oleh penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Tolong untuk menghormati proses hukum ini, tidak masuk untuk mendatangi pelapor. Ya, itu yang saya beritahukan, tolong pelapor ini untuk tidak didatangin lagi. Ya, biar dia mencari keadilan dan dia mempercayakan proses ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau Anda ingin sesuatu, silakan Anda datang, Anda temuin penyidik di sana, biar tidak datang sendiri tiba-tiba mendatangin tempat kediaman dia melalui Pak RT-nya. Jadi tadi kejadian jam 7 pagi, setengah 7. Ya, saya ditelepon, terus saya datang, saya ketemu dengan Pak RT-nya, saya bilang sama Pak RT, tolong Pak RT, ini proses hukum. Tolong Pak RT, kasus ini sudah ditangani oleh unit reserse Polres Metro Jakarta Selatan. Hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan persoalan kependudukan, mohon Pak RT serahkan kepada proses hukum yang ada di Polres Metro. Jadi siapapun yang datang, yang menanyakan proses hukum ini, silakan berhubungan dengan penyidik atau dengan Kepolisian Metro Jakarta Selatan.
Sekaligus kami mohon kepada Bapak Kapolres untuk bisa memberikan perlindungan kepada pelapor yang saat ini tadi pagi didatangin oleh oknum-oknum terkait dengan laporannya dia, terkait dengan dia lagi mencari keadilan di Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti itu lengkapnya biar korban sendiri yang menjelaskan. Ibu mungkin boleh dijelaskan waktu pagi-pagi jam 6:30 itu apa yang dilakukan atau dirasakan? Jadi sekitar 6:30 pagi itu 7 lewat, nah saya dapat telepon dari Pak RT. Dari teleponnya itu dia bilang masalah pemberkasan, pindah berkas saya pindah pendudukan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur. Nah, pas saya lagi ngobrol datang seorang oknum yang mengaku teman dari yang saya laporin. Dari situ dia ingin bicarakan sama saya perihal tentang laporan saya. Di situ adalah satu pembicaraan di mana bagi saya merasa terintimidasi karena kata-katanya dia mengatakan bahwa kalau mana saya menang dalam kasus ini, pihak yang saya lapor kalah. Pasalnya pihak yang dari belakang. Berita selanjutnya datang dari Haji Faisal. Kesal Dodi Sudrajat nekat ke rumahnya untuk rayakan ulang tahun Galaskai. Dodi Sudrajat dan Mayang baru-baru ini datang ke rumah Haji Faisal untuk merayakan ulang tahun Galaskai. Bukannya bertemu di hari ulang tahun sang cucu, Dodi Sudrajat dan Mayang harus rela menelan pilu lantaran keluarga Haji Faisal tak berada di rumah. Keluarga Haji Faisal merayakan ulang tahun Galaskai yang kedua tahun secara meriah, bukan di rumahnya. Sebagaimana diketahui, perayaan ulang tahun Galaskai yang kedua digelar secara mewah di Studio Sepat 72 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Juli 2022. Perayaan ulang tahun gala turut dihadiri sejumlah publik figur seperti Ria Ricis, Nagita Slavina, Tia Aristia, dan juga beberapa artis tanah air lainnya. Kendati demikian, Dodi dan Mayang justru merayakan ulang tahun Galaskai di rumah Haji Faisal. Meski tak ada orang, rombongan Dodi yang terlihat membawa kue ulang tahun, balon, dan hadiah tetap menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk gala. Alhasil, apa yang dilakukan ayah kandung Vanessa Angel tersebut justru membuat publik kesal. Dodi Sudrajat kecewa tidak bisa bertemu Galaskai di hari ulang tahun sang cucu. Saat berada di rumah Haji Faisal, Dodi juga mengaku tak diundang sang besan ke acara ulang tahun cucunya. Ia juga mengaku kecewa tak bisa bertemu Galaskai. Kendati demikian, ia tetap mendoakan sang cucu di pertambahan usianya. Besannya nekat datang ke rumah hingga lakukan sesi wawancara dengan awak media. Haji Faisal mengaku marah besar. Pasalnya, Dodi datang pada saat kediamannya tengah lengang tak ada orang. Ayah Bibi Andriansyah mengaku heran dan menilai apa yang dilakukan besannya itu tidak pantas. Suami Dewi Zuhriati mengungkap alasannya menilai apa yang dilakukan Dodi itu tak baik. Haji Faisal pun membenarkan bila dirinya tak mengundang sang besan hadir ke acara ulang tahun Galaskai. Hal ini lantaran memang tak lagi terjalin komunikasi antara dirinya dengan ayah mendiang Vanessa Angel. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Keluarga sangat yakin dengan pihak lawyer saya, Bang Sandi, Bang Kris, dengan Bang Purba, juga Bang Todi. Kami sangat yakin bahwa yang kami perjuangkan itu seperti yang disampaikan oleh Bang Kris, Bang Sandi ke saya, bahwa yang kita perjuangkan itu adalah kebenaran dan tujuan baik. Dan itu insya Allah mudah-mudahan pihak lawyer saya, Bang Sandi, Bang Kris, dan Bang Purba itu insya Allah keberpihakan kemenangan. Insyaallah ya, amin. Insyaallah mungkin sesegera mungkin kita akan mengecek ke e-court di pengadilan atau berkomunikasi dengan pihak yang berwenang di pengadilan agar kita bisa mendapatkan hasil kapan bisa diterima putusan tersebut. Terus untuk yang case yang di Depok, kami meminta juga
untuk dilanjutkan sampai ke proses hukum ke pengadilan, dan kami minta agar dihukum yang setimpal dan seberat-beratnya kepada yang sudah kita laporkan, agar menjadi efek jera kepada semua pihak yang sering menyampaikan sesuatu yang tidak baik terhadap klien kami, Pak Haji Faisal dan cucunya dan juga anak. Itu saja yang kami sampaikan seperti pada saat pertama kali kita baru sidang. Bang, hasilnya di pengadilan agama atau pengadilan tinggi, Bang? Yang pasti nanti di-declare-nya atau diumumkannya dari pengadilan tinggi dulu. Tinggi, kemudian udah yang itu aja. diserahkan ke pengadilan agama. Oke, Bang Sandi. Oke, Bang, ini kan misalkan Dodi ditolak nih bandingnya, terus dia masih ada langkah hukum lagi kah untuk Mahkamah Agung atau ya seperti apa mungkin? Kita lihat perkembangannya. Kita lihat. Bang Sandi gimana? Kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Yang pasti saya berharap keputusan yang terbaik adalah buat klien kami Pak Haji Faisal dan Salma dan juga anak-anak. Semoga keputusannya sesuai dengan harapan yang memang selama ini kita harapkan, menguatkan putusan dari pengadilan agama. Pak Haji minta pendapatnya tadi pihak Dodot datang ke rumah dan tiup lilin di merayakan ulang tahunnya di teras rumah Pak Haji nih gimana? Kasih kado tadi, ada dia ninggalin kado ke security rumah. Saya juga heran itu ada apa, kenapa dia datang ke rumah ya, sedangkan saya sendiri tidak di rumah. Itu kalau menurut saya kurang elok. Ya, kenapa? Karena di rumah itu sekarang kan saya yang tinggal di situ, barang-barang saya di luar banyak. Jadi datang ke rumah orang dalam kondisi rumah orang kosong itu kurang baik. Ya, kurang baik. Saya tidak ada mengundang dan tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi didatangnya orang rumah saya dalam kondisi saya tidak di rumah dan di foto-foto itu bagi saya melanggar etika. Marah besar berarti ya Pak Haji? Oh, dalam hati saya marah besar. Kurang tepat itu. Alasan tidak mengundang kenapa Pak Haji? Ya, bagaimana saya mau mengundang, saya kan tidak sejalan pikiran saya dengan dia. Cara-cara saya itu tidak sejalan, kalian sendiri kan sudah tahu ya. Ya, bagaimana saya hal-hal yang dilemparkan terhadap saya, hal-hal yang disampaikan di publik itu kan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan perjuangan saya. Saya selama ini tujuan saya dan niat saya adalah melindungi anak-anak saya, melindungi cucu saya, melindungi menantu saya dari fitnah, dari ghibah segala macam ya. Tetapi namun di sebalik itu ada pihak-pihak lain yang sekarang mengungkit. Jadi hal itu bagi saya tidak berkenan di hati saya dan saya tidak mau itu tidak mungkin saya berhubungan dengan orang seperti ini. Kecewa Pak Haji ya tadi ya? Hah? Berarti kecewa ya? Oh ya, sangat kecewa saya. Rumah saya nggak ada orang kok didatangin. Sepertinya nih banyak yang bilang faktor kesengajaan. Oke, sampai di situ aja dulu ya. Udah nih. Pak Haji doanya kan buat Lagi ulang tahun, pertanyaannya jangan di sini. harapan dan doa aja buat cucu untuk Doa saya tentu doanya. Tadi saya sudah sampaikan doa saya bahwa saya berdoa semoga ya anak cucu saya ini dapat menjadi orang yang berguna, bermanfaat, beragama, berguna bagi lingkungan, orang banyak lah, nusa dan bangsa ini. Amin. dari Oma. Semoga dia segala itu jadi anak yang pintar, anak soleh dan Berita selanjutnya datang dari pedangdut cantik tanah air, Lesti Kejora, terharu saat nyanyikan single terbarunya. Lesti Kejora tampak emosional saat tampil membawakan single terbaru yang berjudul Sekali Seumur Hidup. Di tengah penampilannya, Lesti Kejora pun menangis. Bahkan ia sampai tak bisa melanjutkan lagu terbarunya yang dirilis pada Jumat 15 Juli 2022 kemarin. Ia mengaku terharu karena sudah lama tak merilis lagu secara langsung dan tatap muka dengan para penggemarnya. Ia pun berterima kasih pada Adibal Sahrul selaku pencipta single terbarunya itu. Lesti merasa singlenya kali ini sangat indah untuk dibawakan. Single Sekali Seumur Hidup hadir menandakan sewindu karir Lesti Kejora di belantika musik dangdut Indonesia. Single terbaru tersebut resmi dirilis pada hari Jumat kemarin di bawah naungan label 3D Entertainment dan musik videonya sudah bisa disaksikan melalui kanal YouTube. Berikut wawancara dengan Lesti Kejora.
maksudnya masih tetap bisa kreatif untuk bisa tetap eksis, bisa gimana nih Dek akhirnya di bulan ini Dede akhirnya bisa launching lagu tuh kan? Sebenarnya kemarin nggak begitu lama juga sih Teh ya dari lagu yang sebelumnya ke sekarang. Kalau sebelumnya kan terakhir Dede keluarin single itu yang untuk anak. Sebenarnya di era sekarang kan wadahnya udah banyak ya, kita mau bikin apa aja udah bisa gitu karena era digital yang luar biasa gitu. Dan alhamdulillah lagi aku disupport oleh orang-orang yang masya Allah gitu ya, ngasih wadah yang keren juga dari tim Trinity Optima Production. Jadi sampai saat ini ya mereka tetap mensupport untuk Dede bisa terus berkarya. Proses bikin lagu single yang ini sendiri berapa lama sih Dek, dan kenapa pilihan lagunya itu gitu ketika dikasih sama Adiba? Nggak lama, sebenarnya nggak milih karena memang begitu dikasih lagu ini tuh langsung ya ini untuk lagu selanjutnya ya. Oke, ya udah kapan kita recording. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah nggak lama dikasih lagu, beberapa hari kemudiannya langsung recording. Ini tuh sebenarnya ada lanjutannya lagi gitu. Jadi ada lagu lanjutan dari ini. Gitu. Ini juga bisa dibilang relate sama kehidupan semua orang ya betul. Ketika pernikahan harus seumur hidup. Dede sendiri ketika tadi sempat nangis apa juga itu juga relate sama kehidupan nantinya, doanya Dede juga buat rumah tangga mungkin. Iya, aku rasa setiap orang pasti harapan dan doanya seperti itu ya, apalagi perempuan pasti pengennya yang terbaik untuk pasangan kita gitu. Terus selain itu memang karena memang ini baru lagi ngerasain launching disaksikan oleh Lesti Lovers gitu, jadi harunya campur aduk gitu sih, makanya tadi agak nggak kuat nerusin nyanyinya. Banyak ya gitu, jadi ini kan ceritanya bener-bener harapan semua orang gitu. Terus begitu ada di tengah-tengah liriknya untuk apa harta dunia kalau nggak ada cinta gitu, kalau nggak disertai oleh cinta gitu kan. Karena kalau berbicara realistis mah kita juga pasti ya harus ya ada lah gitu kan. Tapi kalau cuma harta doang nggak ada cintanya untuk apa gitu kan, istilahnya begitulah dari istilah itu. Dulu tuh diajarinnya ya setiap kali kalau menyanyikan lagu itu ya seakan-akan aja kita yang yang lagi merasakan. Terus cara penyampaiannya harus sampai ke penonton yang mendengar atau yang menyaksikan. Jadi penyanyi itu sebenarnya tanggung jawabnya lumayan besar ya, karena menceritakan kisah gitu. Jadi supaya nggak sembarang cuma nyanyi-nyanyi aja gitu kan, orang nggak akan paham sama apa yang kita sampaikan kalau nggak paham dari arti lagu tersebut. Dede punya tantangan tersendiri nggak sih menyelesaikan single saat ini kan, karena status Dede sekarang sudah jadi ibu, punya anak, punya tantangan waktu nggak? Iya, lebih ke waktu kali ya, karena waktunya bener-bener dibagi banget. Terus harus permisi dulu, harus izin dulu sama suami. Walaupun memang sebenarnya suami mah kakak mah nggak banyak, maksudnya ngelarang ini itu selagi memang kegiatannya positif untuk berkarya disupport aja. Tapi kadang kita kan rasa kayak aduh kalau ninggalin suami di rumah gimana ya, sementara aku harus keluar gitu. Tapi ya masya Allahnya alhamdulillah kalau memang kakaknya bisa nemenin, terus pas lagi nggak bentrok sama kerjaannya beliau nemenin gitu. Jadi lebih. Berita selanjutnya datang dari pesinetron cantik Sylvia Fully siap sambut kelahiran anak ketiganya. Pasangan artis Sylvia Fully dan Kevin Andrean siap menyambut kelahiran anak ketiga. Rencananya Sylvia akan melahirkan pada Agustus 2022 mendatang. Menjelang hari persalinan, pesinetron 33 tahun tersebut mengkhawatirkan akan satu hal. Diakui Sylvia, ternyata jarak persalinan anak kedua dengan kehamilan anak ketiga cukup dekat, yakni hanya 3 bulan. Kendati demikian, Sylvia optimis kondisi dirinya dan sang buah hati akan tetap sehat.
Terlebih, ia justru bersyukur karena dikaruniai anak kembali. Saat ditanya soal perhatian suami, Sylvia mengaku bila Kevin tak terlalu protektif pada dirinya selama mengandung. Sang suami memberi kebebasan untuk bekerja selagi dirinya tetap sehat. Berikut wawancara dengan Sylvia Fuli. Kalau untuk syuting kayak sinetron atau mau masuk luar udah nggak bisa lagi. Tapi suami super protektif nggak sih dengan udah mau lahiran kerja gitu? So far sih suamiku santai banget, selagi memang aku ini kelihatan sehat, nggak ada keluhan apa-apa ya nggak apa-apa. Karena memang kan kita ngerjain semuanya juga enjoy gitu. Kalau misalnya memaksakan kita kecapean atau butuh energi yang lebih, nah Esa dia pasti agak ingetin kalau bisa udahlah stop kerja gitu. KPL-nya kapan sih? KPL-nya insya Allah 7 Agustus. Oh, bentar lagi ya? Iya, bentar lagi. Ada ngidam nggak aneh selama yang ketiga anak? Ngidam yang aneh alhamdulillah enggak. Kalau yang 3 ini benar-benar yang disebut anu kebo kali ya. Benar-benar nggak ngerasain apa-apa. Berarti nggak ada keluhan ya, Kak? Nggak ada keluhan, alhamdulillah. Berarti yang pertama kedua ada atau gimana? Iya, yang pertama biasanya anak pertama kan baru ngerasain, oh begini rasanya hamil ternyata, ya kan dia banyak kagetnya. Yang kedua pun karena jaraknya dari 5 tahunan, agak-agak lupa nih, oh dulu hamil gimana ya rasa ngidamnya, kayak awal lagi. Dan kebetulan dari anak yang kedua, lahir 3 bulan, tiba-tiba alhamdulillah dapat anak lagi. Jadi deket banget. Yang disebut kesundulan lah katanya gitu. Tapi jenis kelaminnya sudah tahu kok? Yang ini sudah tahu dong. Nanti aja. Tapi untuk persiapan untuk di ini sendiri sudah siapkan kan atau Nah, karena anak yang pertama sudah cowok, kedua cewek, otomatis semuanya udah ada sebenarnya. Tapi memang namanya itu kan suka gatel pengen belajar yang baru gitu kan. Ya ada sih, cuma dari semua nih memang kepake. Kalau nama udah dipersiapkan juga, nggak ada nama? Udah. Jadi namanya nih campuran Fuli sama suami atau gimana nih? Kalau nama sih biasanya Fuli sama suamiku sih. Ya udah sih diborong aja bapak ini. Mendekati kelahiran ini kesiapan mental lu seperti apa sih? Maksudnya karena mungkin anak ketiga ya, jadi biasa aja ya. Itu dia, mungkin karena anak ketiga kali ya, jadi nggak terlalu worry banget. Tapi cuman ada sih, karena anak pertama tuh aku normal, kedua sesar, dan ini worry-nya karena jaraknya. Cuman ya memang dokternya nggak yang mengkhawatirkan dan memasukkan gimana gitu. Walaupun memang katanya teorinya tuh kalau setelah sesar kalau bisa 6 bulan lah minimal baru ngisi lagi gitu kan. Cuman ya udah rezeki bismillah aja. Ini kenapa lu maksudnya hamil tapi nggak kelihatan ini ya, maksudnya badannya apa sih? Masih kelihatan. Biasanya kan ibu hamil udah kelihatan gitu. Dari belakang nggak kelihatan dong ya? Kalau Fuli sendiri apa mungkin ada makanan yang ini pantangan atau apa sih? Pantangan sama sekali enggak justru ya. Kayak mungkin memang genetik kali. Dari anak yang pertama aku cuma naik 6 kilo. Terus babynya gede juga 3,4. Yang kedua naiknya 10 kilo, babynya 3,6. Jadi sekali akhirnya nggak bisa normal, sesar. Yang ini nggak tahu di berapa. Aku udah naik 8 kilo. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.